Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, sidang jemaat yang berbahagia. Jumpa lagi dengan saya di dalam acara PA yang merupakan sambungan dari tema besar kita, pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kita sudah melalui 5 bagian dari pelajaran pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Nah, saudaraku, kali ini kita akan belajar Yesus Kristus, Putra Allah atau Anak Allah sebagai Sang Hikmat. Kalau Yesus Kristus sebagai Sang Firman, kita sudah banyak belajar. Terambil dari Yohanes 1 ayat 1, ayat yang ke-14, di mana firman itu telah menjadi manusia. Jadi kalau Yesus sebagai firman, saudara bisa ulang lagi di dalam bagian 1 dari pelajaran ini, di sana cukup lengkap. Nah, kali ini kita akan belajar tentang apa yang Alkitab ajarkan bahwa Yesus itu, Putra Allah itu, Anak Allah itu adalah Sang Hikmat. Nah, kita akan lihat terlebih dahulu, saudaraku, di dalam ayat yang ditulis oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 1 ayat yang ke-24. Saya bacakan, saudaraku ya. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Jadi Kristus atau Tuhan Yesus atau Anak Allah itu adalah hikmatnya Allah. Nah, kita akan coba telusuri di dalam Perjanjian Lama, saudara. Kita akan coba selidiki dan temukan tentang hikmat yang ternyata adalah gambaran atau bayang-bayang dari praeksistensi Anak Allah sebelum menjadi manusia. Nah, saudara, kita akan lihat ayatnya dalam satu pasal penuh sebetulnya, yaitu di dalam Amsal pasal yang ke-8. Nah, saudaraku, dalam Amsal pasal yang ke-8 ini, kita temukan judul perikopnya dalam terjemahan LAI, Wejangan Hikmat. Nah, di situ dinarasikan tentang hikmat. Betapa luar biasanya hikmat itu. Tetapi sebetulnya di dalam ayat-ayat yang kita tahu bahwa setiap bagian firman Tuhan ini merupakan pewahyuan dari Roh Kudus. Nah, di dalam ayat-ayatnya itu ada kebenaran-kebenaran yang tersembunyi yang menjelaskan tentang siapakah Sang Hikmat itu. Nah, saudara, kita akan mulai, ya saya lompat aja ayat yang ke-12. Di ayat yang ke-12, saudaraku, di situ dikatakan demikian. Aku, jadi hikmat itu seperti dipersonifikasikan sebagai satu pribadi yang berbicara, dan memang sesungguhnya ya logos itu kan pribadi, saudaraku ya. Di Perjanjian Lama, Yesus pun juga sering tampil sebagai pribadi, sebagai malak Yahweh dan sebagainya. Nah, di sini hikmat, saudaraku ya. Aku, hikmat, tinggal bersama-sama dengan kecerdasan. Nah, saudara, kalau kembali ke pelajaran pertama, saya sampaikan bahwa logos itu bukan sekedar spoken word atau firman ucapan yang dikeluarkan diperkatakan oleh Allah, bukan. Jadi firman itu juga bukan written word yang tertulis saja, tapi firman itu termasuk di dalamnya adalah hikmat Allah, kecerdasan Allah, pengetahuan Allah. Nah, ini semua, saudara, ternyata ada ayatnya di sini. Aku hikmat tinggal bersama-sama dengan kecerdasan, dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Ya, jadi itulah gambaran dari Sang Hikmat. Nah, kemudian kita lompat ayatnya yang ke-17, saudaraku. Di dalam ayat 17 dikatakan, aku, hikmat,
mengasihi orang yang mengasihi aku. Jadi setiap orang yang mengasihi hikmat, hikmat itu di dalam bahasa Ibraninya adalah kokma. Artinya ya wisdom, hikmat, saudara. Dan Yesus itu, Kristus itu adalah kokma. Kokmanya Bapa Surgawi. Dia adalah hikmatnya Allah. Nah, di dalam ayat yang ke-17 tadi dikatakan, aku mengasihi orang yang mengasihi aku. Jadi kalau orang mengasihi hikmat kebijaksanaan, maka hikmat itu juga mengasihi dia. Sang hikmat itu juga mengasihi dia. Dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan daku. Jadi kalau ada orang, siapapun orang itu, tekun mencari hikmat yang sesungguhnya, ketemunya adalah pribadi dari Yesus Kristus Tuhan. Saya percaya sungguh saudaraku akan kebenaran ini. Kalau Tuhan Yesus berkata, carilah maka kamu akan mendapatkan, ketoklah pintu akan dibukakan. Ini benar saudara, nggak peduli orang dari latar belakang keyakinan, agama apapun. Kalau mencari sungguh-sungguh, Tuhan itu seperti apa? Hikmat Tuhan itu seperti apa? Ketemunya Tuhan Yesus. Jadi saudaraku, ini ada janjinya di sini. Nah kemudian ayat 22. Nah ini paling penting saudaraku. Ayat 22 ini adalah bagian yang perlu kita benar-benar dalami dan fahami, jangan sampai keliru. Karena ini sering dipakai oleh kelompok-kelompok Arianisme, yang kemudian dengan ayat ini mereka membuktikan bahwa Yesus itu meskipun diakui sebagai hikmat Allah, dia adalah ciptaan. Ya. Yuk kita baca saudaraku ayat 22, bunyinya demikian. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya. Jadi Tuhan di sini YHWH, TUHAN huruf besar, telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Saudara, kata menciptakan, ini terjemahan dalam Alkitab versi LAI, saya harus katakan ini kurang tepat. Kalau saudara teliti dalam terjemahan yang lain, misalnya terjemahan King James, di sana diterjemahkan dengan kata possess atau memiliki. Jadi Tuhan telah memiliki. Nah di dalam bahasa aslinya saudaraku, kata menciptakan itu yang dipakai kata khanah. Khanah itu memang bisa diartikan membeli juga bisa, mendapatkan bisa, mencipta ya, create juga bisa, tetapi memiliki juga bisa, possess. Nah sekarang kalau bicara tentang hikmat Allah, apakah Allah itu membuat hikmat? Dia menciptakan hikmat, jadi sebelumnya dia tidak punya hikmat. Apakah seperti itu Allah kita? Tentunya tidak, saudara. Allah itu sudah memiliki hikmat sejak semula. Nah ini sama pengertiannya atau penjelasannya dengan firman. Allah itu sudah punya firman, logos, sejak semula. Jadi bukan Allah menciptakan logos. Kalau Allah menciptakan logos berarti ada masanya di mana Allah itu bisu. Padahal di dalam logos itu ada pengertian the mind of God atau pikiran Allah. Jadi kalau sampai Allah dikatakan menciptakan logos, berarti sebelum menciptakan logos dia nggak punya pikiran. Dia nggak punya hikmat. Dia nggak punya pengetahuan. Nggak punya kecerdasan. Ya kan? Di situ kan dikatakan bahwa hikmat itu bersama-sama dengan kecerdasan. Nah, apa Allahnya tidak cerdas? Kan tidak demikian, saudara. Jadi, yang paling tepat terjemahan dari Tuhan telah titik-titik
aku, ya. Nah, ini kanah itu terjemahan yang paling tepat adalah memiliki. Tuhan telah memiliki aku sebagai permulaan pekerjaannya. Nanti saya akan jelaskan sebagai permulaan pekerjaannya berkait dengan apa yang sering dikatakan oleh orang-orang kelompok saksi Yehova, saudara, yang tentunya mereka berfaham Aryan atau Arianisme. Nanti kita akan jelaskan itu di dalam bagian akhir dari PA kita kali ini. Nah, kita akan lanjutkan tentang hikmat terlebih dahulu. Jadi, Tuhan sudah memiliki hikmat itu sebagai permulaan pekerjaannya. Jadi sebelum Tuhan itu memulai pekerjaannya, yaitu menciptakan alam semesta ini, dia sudah mempunyai hikmat terlebih dahulu. Dan dengan hikmatnya itu, Tuhan menciptakan segala sesuatu. Nah, kemudian kita sekarang lihat, ini ayat yang ke-30. Ini adalah personifikasi dari sang hikmat itu. Nah, di sini kita mendapat tambahan, saudaraku ya, bahwa rupa-rupanya hikmat itu kadang dipersonifikasikan. Dan memang pada saatnya ketika Tuhan Yesus datang sebagai hikmat Allah, maka dia menjadi satu pribadi. Nah, di sini dikatakan ayat 30, coba saudara baca ya. Aku ada sertanya, serta dengan Tuhan, sebagai anak kesayangan. Dipersonifikasi sebagai anak kesayangan. Setiap hari aku menjadi kesenangannya dan senantiasa bermain-main di hadapannya. Jadi antara Bapa dan Putra, di sini antara Allah dan hikmatnya, itu memang merupakan dua pribadi yang terpisah sejak semula, saudaraku. Meskipun satu hakikat. Ini adalah pemahaman tentang Tritunggal. Ada Bapa, Putra, Roh Kudus. Ya. Jadi sepanjang penelusuran kita dari Perjanjian Lama, Kejadian sampai Wahyu, kita akan jumpa terus dengan hal itu. Nah, setelah kita memahami ini, saudara, dikatakan setiap hari aku menjadi kesenangannya dan senantiasa bermain-main di hadapannya. Kemudian kita akan lihat, saudara. Tadi saya sudah katakan bahwa kaum Unitarian, Saksi Yehova, ya kelompok-kelompok yang berfaham Arianisme, mereka itu mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu adalah ciptaan. Kalau Arius mengatakan bahwa Yesus itu memang firman, tetapi firman itu diciptakan. Ya kita sudah bahas itu di pelajaran keberapa itu. Kalau firman itu harus diciptakan, padahal yang menciptakan segala sesuatu adalah firman. Firman apalagi yang menciptakan firman, kan gitu ya. Emangnya ada firman pangkat 2, pangkat 3, pangkat 5, dan seterusnya. Jadi ya firman itu bagian dari Allah, bagian dari Bapa. Maka disebut kai hologos, ya. Jadi kai theos and hologos. Jadi ketika kai hologos sarx egeneto, maka logos tersebut yang menjadi manusia itu sebetulnya adalah Allah. Hakikatnya, saudaraku. Nah, sekarang kita akan lihat ayat yang biasanya menjadi andalan dari kelompok Unitarian, kelompok Saksi Yehova. Saudara bisa lihat itu di dalam Wahyu 3, ayatnya yang ke-14. Ini perlu untuk kita siapkan atau kita miliki pengetahuan ini untuk kita nanti kalau misalnya diajak berdialog dengan teman-teman yang berfaham Arianisme, kita sudah punya dasar, kita sudah punya pengetahuan. Demikian, saudara. Ayat yang ke-14 dari Wahyu 3. Ini kepada jemaat Laodikia. Dan tulis
Katakanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Kalau ayat 14 ini berbicara tentang Yesus Kristus, dikatakan dia firman dari Amin, kemudian dia saksi yang setia dan benar, ini adalah Tuhan Yesus. Kemudian dikatakan ada penjelasan permulaan dari ciptaan Allah. Nah, mereka berkata, ini berarti kan Yesus adalah ciptaan Allah, kan begitu. Nah, saudara, kita coba bedah ya akan ayat ini. Kata permulaan itu di dalam bahasa aslinya, bahasa Girika atau bahasa Yunani, dipakai kata arche. Arche ini memang ada banyak makna. Maknanya salah satu yang paling utama. Jadi kalau dia yang paling utama dari semua ciptaan, ya pasti. Ya, Yesus ketika jadi manusia itu dia tidak ada lagi yang di atas dia. Dia manusia 100% tapi tidak ada yang mengatasi dia dari segala ciptaan. Ciptaan tertinggi kan manusia, saudaraku ya. Di atas segala binatang dan segala alam semesta kan manusia. Nah, di atas manusia ciptaan yang tertinggi kan manusia, ada Yesus. Ya, Yesus bukan ciptaan. Tapi kalau dikatakan yang lebih utama dari segala ciptaan, ya memang dia lebih utama dari segala manusia. Yaitu kalau pengertian pertama dari kata arche. Tetapi kata arche juga bisa dipahami dengan pengertian sebagai yang awal, yang mendahului. Ya, secara urutan waktu dia yang mendahului. Nah, saudara, kita untuk menjelaskan hal ini, ya, Wahyu 3 ayat 14 ini untuk menjelaskannya kita perlu lihat Yohanes 1 ayat yang ketiga. Kita semua ngerti ya saudaraku bahwa Yohanes pasal 1 itu merupakan pewahyuan yang dahsyat luar biasa tentang siapa Yesus. Nah, ayat yang ketiga. Ayat 3 dari Yohanes 1 bunyinya demikian. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, oleh Sang Firman. Dan tanpa Dia, tanpa Firman, tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi tanpa Dia, tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Artinya apa, saudara? Tanpa adanya firman, tidak pernah ada yang namanya ciptaan. Berarti firman itu mendahului akan segala ciptaan, betul nggak? Ya, begini. Ini katakan ini firman ya, saudara. Allah menciptakan segala sesuatu dengan firman-Nya. Wayomer Elohim Yehior Wehior, kan begitu ya. Jadi berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang jadi. Jadi kalau eksekutor dari penciptaan itu adalah firman. Nah, ayat 3 ini menjelaskan segala sesuatu dijadikan oleh firman. Dan tanpa firman tidak ada suatu pun yang telah jadi. Ini, saudara, ini ciptaan ya. Ini ciptaan, ini alam semesta. Untuk menciptakan alam semesta ini harus ada firman. Nah, kalau dikatakan ini permulaan dari terciptanya segala ciptaan, benar atau salah? Ya benar, saudara. Ini yang mendahului, ini yang mengawali akan segala ciptaan. Itu yang dimaksudkan dengan Wahyu 3 ayat 14 tadi. Jadi jangan diputar balik. Nah, tadi kanah ya di dalam Amsal 8 ayat yang ke-22, kata kanah itu memiliki. Jadi firman ini
yang mencipta segala sesuatu, yang di dalamnya ada hikmat, di dalamnya ada kebijaksanaan, di dalamnya ada pengetahuan dan kecerdasan Allah, itu ada di dalam diri Allah. Dia bukan ciptaan. Ini bukan ciptaan. Ini bagian dari pencipta. Makanya ayat 3 tadi, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi di segala yang dijadikan. Ayat 10 kalau saudara mau tambahi. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, oleh firman. Nah, ketika firman ini menjadi manusia Yesus Kristus, maka Yesus Kristus anak Allah itu adalah pencipta, bukan ciptaan. Dia mendahului segala ciptaan karena tanpa Dia tidak ada yang bisa tercipta. Ayat 3 tadi. Saya berharap saudara paham betapa mudahnya kita ini memahami tentang keilahian Yesus, tentang Dia sebagai Sang Firman, sebagai hikmat, dan sebagainya. Bapak Ibu, kita berbahagia. Kita punya Juru Selamat yang adalah pencipta kita sendiri. Dan Dia adalah teladan sempurna yang kita ikuti jalan hidupnya tanpa dosa. Saudara, kita ini orang-orang berbahagia. Orang-orang yang bersyukur. Karena kita punya Tuhan seperti Yesus Kristus. Juru Selamat yang penuh dengan kasih, penuh dengan kebaikan. Dia sangat mencintai saudara dan saya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.